Halo teman-teman Profit Lover, kita ketemu lagi di channel Profit for Living. Nah, di video kali ini kita mau bahas tentang apa itu token up and down, juga resikonya. Nah, ini penting nih kita bahas resikonya, karena kalau kita ngerti resikonya, ya profit itu udah tinggal nunggu lah ya. Karena kalau kita nggak ngerti resikonya, yang ada malah ambles. Oke, sebelumnya disclaimer on. Jadi ini bukan saran untuk jual beli token, koin, ataupun aset kripto apapun, ataupun investasi di market keuangan apapun. Ya basically ini hanya sekedar edukasi supaya teman-teman jadi lebih bertambah dan lebih menambah wawasannya. Oke, yang pertama, yes, token up and down ini memang token yang digadang-gadang katanya bisa membuat kita profit saat market naik maupun market turun. Oke, katanya seperti itu. Nah, ya mungkin ini bisa dibilang, kalau membuat saya ya, kalau menurut saya ini bisa dianggap nih trading spot, tapi rasanya rasa forex alias rasa futures, karena mas market naik kita bisa ambil momennya, pas market turun kita juga bisa ambil momennya. Oke, jadi ya bisa dibilang dua arah, tapi ini nggak dua arah karena basically cuma satu arah sih sebenarnya. Kita beli di harga rendah dan jual di harga mahal. Cuma karena bedanya ada up and down. Nah, ini nanti kita bahas nih. Kenapa orang tuh bilangnya kayak dua arah padahal memang bukan dua arah. Oke. Nah, orang bilang kelebihannya nih tanpa resiko. Karena nggak ada yang namanya likuidasi, nggak ada yang namanya margin call. Karena berada di market spot. Tapi ternyata nggak gitu juga. Oke, nanti kita tunjukin nih resikonya. Saya beberapa waktu ini juga lagi ngetes nunggu resikonya terjadi supaya sengaja bisa bikin konten. Nih konten ini nih kayaknya lumayan nih, karena konten hari ini harganya sekitar $40. Oke, karena kita bisa dibilang hari ini nih buang duit $40 nih buat bikin konten ini, karena ini ditunggu-tunggu momennya. Oke, nah kok gitu mas? Nah nanti kita bahas nih. Jadi kita akan bahas sedikit tentang token up and down ini serta resiko yang katanya tanpa resiko. Oke. Nah sebelumnya saya mau bahas dulu nih tentang apa itu token up and down. Nah ini yang perlu saya bahas karena gambarannya gini. Beberapa waktu lalu saya ditawarin pakai bot yang bermain di koin up and down. Tapi yang nawarinnya itu sendiri nggak ngerti ini koin apa dan ngotot pula gitu. Jadi ceritanya gini. Waktu itu dia bilang ke saya, bang pakai bot ini bang, keren, dia bisa dua arah, pas market lagi turun sama market lagi naik, jadi dua-duanya bisa profit nih, naik turun profit. Terus saya jawab gini, oh koin ETF bro, saya bilang gitu kan. Terus dia jawab gini, bukan bang, ini BLVT. Terus saya jawab, iya BLVT itu koin ETF dodol, saya bilang gitu. Bukan Binance doang yang punya di Hotbit leverage. Di Hotbit nih leverage-nya lebih seru karena memang di Hotbit juga ada koin ETF ini. Ya, cuma leverage-nya itu dia ada yang bisa sampai 5 kali kayak gitu. Nah, itu cukup menarik, nanti saya tunjukin. Oke. Terus dia tetap ngotot nih. Enggak, Bang, ini BLVT bukan ETF. Di sini saya udah mulai males nih. Saya mulai males ngeladenin orang dodol gitu. Ya udahlah, saya bilang males lah, kerok lah, repot urusan sama orang dodol tapi ngotot gitu. Nah, akhirnya pembahasannya cuma sampai situ karena ya saya bilang nih percuma gitu kan. Nah, boro-boro dia mikirin resikonya, yang dilihat itu cuma untung sama enaknya doang. Makanya saya bilang udahlah, skip, gak beres nih orang. Karena basically ya memang justru koin up and down ini adalah koin yang pertama kali saya tanyain ke teman saya yang ngenalin saya sama market crypto. Saya ingat banget waktu itu tuh posisinya kita lagi nongkrong di warkop. Saya nanya, ini apa nih bro koin up, ini apa nih koin down. Itu koin yang pertama kali saya tanya. Nah, jadi koin-koin ini adalah koin ETF. Oke, nah ETF ini merupakan kepanjangan dari yang namanya Exchange Trade Fund. Kata kuncinya ada di bagian yang namanya fund ini, FUND. Ketika ada fund ini artinya adalah sebuah produk keuangan. Nah, pertanyaannya adalah ini produk keuangannya siapa? Ya tentu saja ini tuh produk keuangannya exchange, makanya Exchange Trade Fund. Nah, ini memang produk keuangan dari exchange yang memang digunakannya itu untuk trading. Kalau di Binance namanya BLVT. Oke. Nah, jadi kalau ada BTC up atau BTC down, itu adalah produk keuangan yang dikeluarkan oleh Binance, bukan oleh Bitcoin, dan BTC up, BTC down itu bukan Bitcoin. Oke, nah ini sama sekali berbeda dengan Bitcoin dan memang ini nggak disarankan untuk di hold dan disimpan jangka panjang seperti Bitcoin. Namanya juga Exchange Trade
fund gitu. Itu ETF dan itu bukan Bitcoin. Nah, hanya saja BTC Up dan BTC Down ini harganya itu disandarkan pada nilai harga Bitcoin itu sendiri. Ya ibaratnya dia mirip kayak kalau kita reksadana dia ada NAB-nya. Nah cuma kalau BTC Up, BTC Down ini karena dia ETF, nah dia pergerakan harganya tuh per detik. Kalau NAB atau apa namanya di reksadana itu kan biasanya per tutup hari gitu. Saya juga lupa lah ya. Saya juga bukan pemain di situ ya, cuma kurang lebih gambarannya seperti itu yang saya tahu. Saya cuma tahu beli-beli doang. Nah, jadi ini tuh ibarat ada sebuah perusahaan fund manager yang mengeluarkan produk keuangan berdasarkan nilai saham perusahaan X. Contoh misalkan saya beli produk keuangan dari Manulife misalkan. Nah, Manulife itu punya produk keuangan X yang itu disandarkan sama perusahaan Unilever misalkan, sama perusahaan Telkom, contohnya kurang lebih kayak gitu. Nah cuma ini disandarkannya tuh di harga Bitcoin itu sendiri. Oke, nah bukan hanya Binance aja. Nah dua exchange yang juga saya pakai selain Binance ini, itu ada toko kripto dan ada Hotbit, itu juga punya yang namanya koin ETF. Nah sekarang akan kita cek dan lihat bagaimana sih pergerakan harganya supaya teman-teman lebih kebayang. Nah ini saya tunjukin dulu yang di toko kripto. Nah teman-teman masuk ke bagian market, ini ada pasar. Di sini ada kategori nih, kategori koin yang namanya ETF. Nah ini adalah ETF-nya toko kripto. Oke, ini ETF-nya toko kripto. Ada dot up BTC, down BTC, up ETH down BNB, up BNB down, ada up, ada down. Nah ini ETF. Oke, nah dia ETF-nya nggak banyak, cuma segini. Terus kita lihat yang ada di Hotbit. Oke, ini kita masuk ke sini di bagian market juga sama. Di sini bagian market. Nah ini di sini. Nah ini dia sektornya namanya, kategorinya adalah ETF. Oke, kamu lihat. Tuh naiknya sampai ribuan persen kan. Apa nih, Balancer, Mir, Dot 800 8 kali ya, Avax, Matic. Nah ini koin-koin long nih. Oke, nah ini dia kenapa dia bisa setinggi ini, dia ada leverage-nya nih, ada yang 3 kali, ada yang 5 kali, ada yang 5 kali, ya kan. Nah ini maksudnya apa? Jadi maksudnya ini adalah kalau koin utamanya naiknya 1%, nah kalau yang dia pakai leverage 5 kali, nah di dot up-nya itu naiknya sampai 5% berarti. Jadi kalau koin utamanya naik 5%, dot up-nya naiknya berarti 25%. Gambarannya kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kita lihat lebih rinci di Binance. Oke. Nah, teman-teman di Binance ini di market teman-teman bisa masuk namanya zona. Oke, nah di zona ini nanti ada yang namanya ETF. Nah, jadi namanya memang semuanya itu ETF karena Exchange Trade Fund. Nah, cuma di Binance namanya adalah BLVT. Gitu. Makanya saya males tuh ngobrol sama orang tadi itu kan. Nah, ini ada Uni Up, BTC Up, EOS Up. Tuh, oke, kita lihat. Nah, apa yang tadi saya maksud ada yang namanya leverage. Jadi gambarannya gini, kita lihat aja nilai BTC-nya ya. Oke, kita masuk ke spot. Paling gampang itu kita lihat di BTC. Nah, inilah BTC USDT lah ya. Oke, paling gampang di favorit lah. BTC. Oke, nah ini kita lihat nih. Teman-teman bisa lihat di sini, oke. Ini BTC USDT. BTC USDT. Oh, sorry, ini BTS kok. Kok BTS ya? Oke, nah ini BTC nih. Oke, ini BTC USDT. Nah, si BTC ini, oke, di candle hariannya, daily candle-nya itu, dia itu plus 1% dibanding hari kemarin gitu. Jadi harga pembukaan sama harga penutupannya itu plus 1%. Nah, kita lihat di koin BTC Up-nya. Nah, ini bukan 1,9 ya, kita sebut aja 2%. Ini bisa 2 kali lipatnya atau 2,5 kali lipatnya atau mungkin 1, sekian. Karena kalau si BLVT itu leverage-nya bisa 1,5 sampai 4. Oke, kita masuk aja cari BTC Up. Oke, nah ini BTC Up-nya itu adalah 5%. Oke, kita lihat di sini. Nah, ketika kita masuk ke poin bagian beli ini, kita bisa lihat
kalau dia itu pakai yang namanya leverage. Nah, ini ada namanya harga NAB. Harga NAB itu adalah ya ibaratnya harga per satu tokennya atau per satu koinnya berapa. Ini tuh 73 USDT. Nah, ini Bitcoin ini yang BTC up-nya ini dia pakai leverage-nya itu 2,785. Artinya kalau yang di sana tadi itu 2%, berarti kenaikan BTC up-nya ini adalah 2% dikali 2,784. Oke, clear ya. Nah, begitu pula dengan yang namanya BTC down. Ini kita masuk ke pasar. Nah, ini kan BTC aslinya kan naik 1,8. Ketika BTC yang aslinya naik 1,8 atau 1,7 nih ya. Nah, yang BTC down-nya itu pasti minus. Nah, minusnya itu bukan minus 1,7, tapi minusnya adalah minus ya bisa ya tergantung leverage ya. Kita lihat BTC down. Oke, kita cari di spot. Sorry, di ETF. Nah, BTC down mana? BTC down. Nah, BTC down itu minus 4,38. Oke. Nah, ini BTC down minus 4,38. Dia pakai leverage-nya sama. Oh, sorry. Leverage itu minus 2,599. Nah, BTC-nya kan tadi minusnya 1, sekian tuh, 1,8, hampir 2 ya. Nah, dia minusnya segini. BTC-nya tadi plus. Jadi kalau BTC-nya plus, dia minus. Tapi kalau BTC-nya minus, dia plus. Nah, kalau BTC down ini adalah kebalikan dari pergerakan BTC. BTC-nya turun, dia plus. Kalau BTC-nya naik, dia minus. Oke, makanya dibilangnya itu kayak dua posisi. Padahal yang enggak, ini kita belinya tetap di harga lebih murah. Tetap pakai gaya spot gambarannya gitu. Oke, nah mudah-mudahan sampai sini teman-teman udah clear. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Terus sekarang kita masuk nih. Nah, kira-kira kalau saya main di koin ini, kira-kira resikonya apa ya, bro? Nah, kalau yang saya tahu, karena ini koin ETF, maka ada biaya pengelolaan per hari dan masing-masing exchange ini beda. Di Binance saya lupa 0,01% dari aset yang kita punya. Kalau nggak salah kayak gitu. Teman-teman bisa cek sendiri. Nah, kemudian ada beberapa aspek lagi. Memang trading di koin ini tidak akan kena likuidasi atau margin call. Oke. Tapi nggak menutup kemungkinan koin ETF ini tiba-tiba dihentikan penjualannya. Anda kebayang? Kita lagi trading, lagi floating, terus tiba-tiba dihentikan penjualannya. Atau lebih parahnya itu delisting. Jadi ya kalau delisting ini biasanya sih udah diumumin. Tapi kalau tiba-tiba dihentikan ini diumuminnya tiba-tiba saat itu gitu. Nah, ini terjadi pada saat kita sedang floating minus atau terjadi namanya mungkin satu lagi saya lupa ngetik di sini redenominasi. Redenominasi itu nilainya di breakdown, dipecah jadi lebih kecil. Nah, itu repot juga tuh. Nah, ini contoh kasusnya nih. Misalkan ini susi up saya. Ini saya bisa dibilang nyangkut beli di total uang yang dibelikan susi up itu adalah $40. Nah, terus tiba-tiba diberhentikan penjualannya. Kita langsung cek ke Binance dan kita lihat nilainya jadi berapa. Nah, ini USDT-nya udah saya pindahin semua ke wallet yang lain, ke wallet pendanaan. Karena saya lagi mau clearin posisi dan mau tambah modal buat trading biar strateginya lebih biar lebih oke lah. Nah, si susi up ini, ini kalau saya klik, ini nilai ekuitasnya nggak ada. Nilai ekuitasnya nggak ada. Nah, ini coba kita lihat ya di di koin ETF-nya. Coba misalkan saya lihat historinya. Kita lihat historinya, riwayat perdagangan. Kita cari susi up. Udah nggak ada coy. Ini mudah-mudahan di sini masih ada nih. Susi up. Oke. Nah, ini ada dia susi down beli. Nah, ini susi up-nya ada nih. Nah, ini gambarannya, ini ada susi up.
Coba saya lihat Sushi Up itu yang saya beli paling deket kapan ya. Nah ini dia nih Sushi Up. Ini terakhir saya beli itu nominalnya itu adalah 39,9 dolar ya, 40 dolar lah ya. Oke. Dan ini belum ada penjualan lagi. Oke. Ini belum ada penjualan lagi Sushi Up dan posisinya waktu itu lagi floating. Oke, waktu itu posisinya lagi floating. Oke, nggak ada ya. Clear nggak ada. Nggak ada. Oke, nggak ada. Ya, nggak ada. Oke. Nah, posisinya itu lagi floating. Ketika dia lagi floating, tiba-tiba, oke, saya terima informasi seperti ini. Kita lihat di bagian notifikasi. Nah, ini. Tanggal 12, tanggal 10 bulan 12. Oke. Posisinya lagi floating. Minusnya berapa dolar itu saya lupa. Ya pokoknya dari 40 dolar itu lagi sisa tuh 11 atau 12 dolar gitu. Terus tiba-tiba ini nggak ada nggak ada pemberitahuan seperti delisting. Ini kan waktu itu ada pemberitahuan tuh kalau koin 1 inch, YFI, YFT itu tuh yang up and down-nya itu kan dia mau di delisting dari Binance. Nah, kalau Sushi Up ini bukan di delisting tapi Binance will case trading dan subscription. Jadi ini dihentikan penjualan Sushi Up USDT, Sushi Down USDT, SLM Up USDT. Nah ini tiba-tiba berhenti dan posisinya itu lagi floating. Kebayang ya, posisinya lagi floating. Jadi kalau dibilang koin kita trading di koin ini, oke, tanpa resiko likuidasi atau margin call, menurut saya enggak juga sih. Oke, karena kasus seperti ini ada. Oke. Kasus seperti ini ada dan ini bukan terjadi sekali dua kali. Oke. Jadi ya resiko ini tetap ada. Ya kita tetap perlu melek di sini meskipun ini trading spot. Ketika itu dihentikan ya tiba-tiba bisa jadi nilainya jadi nggak ada atau ya mungkin nilainya terhenti pada saat nilai floating terakhir saat dia dihentikan. Nah, ini kita mau tes langsung. Oke. Ketika kita tebus si Sushi Up ini nilainya dapatnya berapa sih secara USDT, karena kita beda kalau koin kayak misalkan Ki gini. Nah, ini kan ada nih Ki BNB, Ki BUSD, Ki USDT, ini ada nih. Oke, ini ada nilainya. Tapi kalau kayak Sushi Up ini nilai ekuitasnya nggak ada dan tadi nggak ada tuh. Dia tuh biasanya ada Sushi Up USDT. Contoh kayak misalkan BNB Up USDT nih. Nah, BNB down lah ya. Nah, ini dia ada kayak begini nih, BNB down USDT. Nah, dia tadi nggak ada. Nah, kita balik ke koin ETF ini kita mau tebus. Jadi kalau kayak koin Sushi Up gini, beda, kita nggak perlu konversi dulu ke BNB, kita bisa langsung tebus jadiin USDT. Kita cek pas tebus ke USDT ini jadinya berapa. Masih bisa nggak ya? Tes masih ada nilainya apa nggak? Apa mudah-mudahan balik ke 40? Atau jadi berapa? Kita cek 1, 2, 3 simsalabim 1, 2, 3 tung. Max kita cek, konfirmasi. Oke, ini berhasil ditebus. Nah, jadinya berapa USDT kita lihat? Oh, jadi 12 USDT. Ya lumayan lah. Jadi harga konten yang saya bikin hari ini nggak jadi 40 dolar, tapi 40 dolar dikurang 12 USDT. Oke. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman kebayang ya, kegambar resiko ketika kita memang trading di koin ini. Ini memang koin untuk di tradingkan, ya bukan untuk di hold jangka panjang. Kalau di hold jangka panjang dan kalian mau nahan floating selama apapun ya, better kalian tradingnya di Bitcoin itu sendiri atau di BTC USDT, bukan BTC up atau BTC down, yaitu jauh lebih aman sih resikonya. Atau kalau mau main di koin-koin ETF ini ya cari koin-koin yang kayak model BTC up, BTC down, BNB up, BNB down. Itu ya resiko dihentikan atau kena delisting itu lebih kecil karena memang dia koin-koin utama yang volume transaksinya cukup besar. Kurang lebih seperti itu penjelasan saya di video kali ini. Sampai ketemu di video yang lain. Jangan lupa kalau buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, ketik aja di komen, nanti kita bisa diskusi. See you dan thank you. Bye bye and cheers.